Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi mata kuliah metode perancangan program. Kali ini kita akan masuk ke materi pertemuan minggu kelima. Pembahasannya mengenai pengembangan pseudocode struktur kontrol pengulangan. Jadi kalau di pertemuan keempat minggu lalu kita membahas tentang struktur kontrol pemilihan, kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol pengulangan. Sesuai dengan namanya, pengulangan berarti kita mencetak sebuah nilai secara berulang-ulang hingga kondisinya tidak lagi terpenuhi ya. Nah, ini pokok bahasannya nih. Pertama ada definisi dari struktur kontrol pengulangan, kemudian pembahasan tentang pseudocode struktur kontrol pengulangan, kemudian dash checking struktur kontrol pengulangan, dan algoritma dengan struktur kontrol pengulangan. Nah, struktur kontrol pengulangan digunakan untuk melaksanakan sederetan instruksi berulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ada 3 cara penempatan dari keputusan pengulangan. Yang pertama adalah pada awal pengulangan, leading decision loop. Jadi pemberian kondisinya atau persyaratannya itu dilakukan di awal. Kemudian ada juga yang di akhir pengulangan. Ini disebut sebagai trailing decision loop. Kemudian menjumlahkan angka pada suatu waktu atau counted loop. Nah, untuk leading decision loop, jadi kondisinya diletakkan di awal. Ini kondisi diuji sebelum beberapa instruksi dieksekusi. Perintah leading decision loop adalah struktur do while. Format struktur dari kontrol pengulangan do while adalah do while, kemudian kondisi K bernilai true. Ini ada jika kondisi K-nya ini bernilai true, maka dia akan menjalankan instruksi pertama, kedua, dan seterusnya. Dan ada counter. Ini proses untuk menambahkan nilai awal sehingga nanti kondisinya tidak lagi bernilai true. Lalu ada undo. Nah, ini adalah gambar daripada bagaimana ilustrasi dari perulangan dengan menggunakan do while digambarkan. Jadi ada kondisi. Jadi ada penyeleksian kondisi. Misalkan gini, kita ingin mencetak deret nilai dari 1 sampai 5. Nah, nilai awal I adalah misalkan 0. Nah, kondisinya adalah jika nilai awal I lebih kecil sama dengan 5, nah jadi maka dia akan mencetak nilai I. Nah, nilai awal I kan 0 tuh. Dia akan menanyakan tuh, apakah 0 lebih kecil dari 5? Nah, itu kan hasilnya true ya. Karena memang 0 lebih kecil dari 5. Maka dia akan memberikan instruksi. Misalkan instruksinya adalah cetak nilai I, ya, maka dia akan mencetak nilai I yaitu 0. Kemudian nanti ada counter di sini tuh. Nah, counternya itu menambahkan nilai awal yang dikondisikan. Misalkan nilai awal I dengan nilai tertentu. Misalkan kita ingin membuat deret 1, 2, 3, 4, 5, berarti ditambahkan dengan 1. Lalu dia looping lagi ke atas, lalu mengecek apakah 1 lebih kecil sama dengan 5. Karena jawabannya masih true, cetak lagi 1 dan seterusnya. Jadi nanti setelah dicetak semua, maka urutannya akan menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini contoh kasus ya. Sebuah hotel membuat penomoran kamar yang dikelompokkan berdasarkan bilangan genap. Jumlah kamar yang tersedia adalah 5 kamar tuh. Jumlah kamar yang tersedia adalah 5 kamar. Berikan bilangan genap sesuai dengan banyaknya kamar. Kan nggak mungkin dari 0 ya. Berarti kan kita kasih nilai awalnya adalah 2 misalkan.
Tapi kalau misalkan mau 0 ya berarti nilai awalnya bisa jadi 0, tetapi pasti yang dicetak adalah 2 gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih, definisi masalahnya adalah seperti ini. Input jumlah kamar. Nah, jumlah kamarnya kan adalah 5. Nah, kemudian outputnya adalah 5 deret bilangan genap. Nah, prosesnya adalah jika I lebih kecil sama dengan jumlah kamar, lakukan pengulangan berikut, yaitu A, kemudian diberikan nilai A ditambahkan dengan 2, cetak A. Nah, ini outline solusinya nih. Input, baca nilai N. Kemudian prosesnya adalah jika I lebih kecil daripada N, maka nilai A ditambahkan dengan 2. Selanjutnya nilai I ditambahkan dengan 1, cetak nilai A. Terus ulang lagi sampai kondisinya sudah tidak lagi terpenuhi, lalu undo, lalu cetak A. Nah, ini adalah program bilangan genapnya. Deklarasinya ini ada 3 bilangan ya, 3 variabel, ada I, ada A, ada I, sama N. Bilangan A itu nilai awalnya adalah 0, A itu adalah jumlah kamarnya ya, nomor kamar. Kemudian I ini adalah jumlah kamarnya, kemudian N adalah jumlah kamar yang di entry. Ini jumlah kamar yang dicetak, nanti nomor kamar yang dicetak. Ini nomor kamar, ini jumlah perulangan. Kemudian ini jumlah kamar yang di entry. Nah, baca nilai N. Do while I lebih kecil dari N. A ditambah dengan 2, kemudian I bertambah dengan 1, cetak A, undo. Tuh, ini tes dash checkingnya. Data masukannya N sama dengan 5. Nah, hasil yang diharapkan adalah 2, 4, 6, 8, 10. Tuh. Tabel dash checkingnya adalah nilai I adalah 1, N nya adalah 5. Apakah I lebih kecil daripada N? Ya, jawabannya adalah iya. Maka nilai nilai A sama dengan A plus 2. Kan A nya 0. Pertamanya A nya ada 0. Tuh, A nya ada 0. Berarti 0 sama dengan 0 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 2. Sedangkan I, nilai awalnya tadi adalah 1 kan. Kalau kita lihat sini nilai awal I adalah 1 tuh. Berarti nilai awalnya jadi 2, karena ditambahkan dengan 1, cetak nilai A, 2. Ini baru I yang pertama, perulangan yang pertama. Nah, di sini nanti ada perintah lagi di sini tuh. Nilai I bertambah dengan 1. Nah, berarti kan sekarang I-nya ditambah dengan 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Apakah 2 masih lebih kecil dari 5? Tuh pertanyaannya. Iya. Maka cetak nilai A sama dengan A plus 2. A awalnya berapa? 2 kan? Lalu ditambahkan dengan 2 jadi berapa? 4. Nah, ini adalah nomor kamar yang akan tercetak di perulangan kedua. Lalu nilai I-nya yang tadinya 2, ini kan I sama dengan I plus 1. 2 sama dengan 2 plus 1, jadi 3. Nah, sekarang nilai I-nya menjadi 3. Nah, yang dicetak adalah apa? Perintah cetak A. A yang dicetak adalah 4. Tuh. Lalu lanjut lagi nih ke perulangan ketiga. Tuh, ini ketiga. Kemudian ada seleksi kondisi lagi. Apakah I lebih kecil dari N gitu. Apakah 3 masih lebih kecil daripada 5? Ya, cetak lagi. Nilai A bertambah dengan 2, yang awalnya 4 ditambahkan dengan 2 jadinya 6. Nah, kemudian nilai I yang pertamanya 3 ditambahkan dengan 1 jadinya 4. Cetak nilai A, A-nya adalah 6, cetak 6. Lalu lanjut lagi ke perulangan keempat, karena dia masih 4 lebih kecil sama dengan 5. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Iya, cetak nilai A. Awalnya A sudah 6 ditambahkan dengan 2 jadi 8. Lalu nilai I-nya bertambah dengan 1. Yang tadinya 4 jadi 5. Cetak nilai A. Nilai A adalah 8. Nah, sekarang I berubah jadi 5. Dia ngecek lagi, apakah 5 masih lebih kecil daripada 5? Tuh, lebih kecil sama dengannya, berarti 5 lebih kecil sama dengan 5. Masih masuk kondisi. Berarti nilai A yang awalnya 8 ditambahkan dengan 2 sama dengan 10. Dan nilai I awalnya 5 ditambahkan dengan 1 jadi 6.
lalu cetak nilai A, A-nya adalah 10. Nah, kita cek nih 6 nih I, apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tidak, maka tidak mencetak apapun. Maka yang dicetak adalah nilai A-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita coba tes nih dengan bahasa pemrograman ya. Jadi kita tes ini, baca nilai N, kemudian deklarasi. Nah, sekarang kita buka ininya apa? Nah, ini udah saya buat ya. Berarti di sini dikasih pertanyaan dulu. Nah, kita copy aja nih, kita kan udah punya nih program, kemudian golongan kita copy, taruh di while genap sini. Nah, kita taruh di sini, kasih keterangan di sini. Nah, buat entry jumlah kamar. Nah, ini kita ganti program apa tadi namanya, program bilangan genap. Tuh, kemudian masukkan jumlah kamar. Tuh, kita simpan ke N ya, berarti di sini tambahkan nih N nih, koma N. Tuh, jadi ada 3 kategori, tapi kalau mau dibikin 3 sih nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ini pertama I sama dengan 1 ya, dia awalnya 1 ya. Berapa sih nilai I nya? Oh, I1 A0 N. I sama dengan 1, kemudian A sama dengan 0, kemudian N sama dengan 0. Nah, karena nanti udah dimasukin nilai N, berarti N nya berubah sesuai dengan yang masukin. Nah, ini berarti diganti dengan N. Tuh, 1 sampai ke N, I sebanyak N. Tuh. Nah, kemudian nilai A nya kita tambahkan dengan 2, kemudian cetak di sini, misalkan keterangannya adalah nah, berarti di sini kasih keterangan, berarti nggak usah pakai nomor aja ya. Nah, udah nih, coba kita jalanin ya. Ini kita simpan dulu, kemudian kita jalankan. Tuh, masukkan jumlah kamar, kita ketik 5, lalu enter. Nah, keluar ada 2, 4, 6, 8, 10. Sama ya dengan perintah ini ya, apa bentar. Nah, ini hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Nah, gimana kalau misalkan diganti, kita jalankan lagi, jumlah kamarnya jangan 5 tapi jadi 6. Nah, berarti dia sampai 12 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ke 12. Nah, ini adalah kode pertama adalah menentukan nilai I, nilai A, sama nilai N. Kemudian kasih judul program bilangan genap. Kemudian masukkan jumlah kamar. Kemudian simpen entryan jumlah kamar ke bilangan N. Nah, nanti dia nanya while I lebih kecil dari N, kan I-nya 1. Terus sama cetak nilai A sama dengan 2 dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau menggunakan apa namanya, C++. Tapi kalau menggunakan PHP ya bisa saja. Misalkan kalau saya pakai PHP, nah perintahnya kayak gini tuh, misalkan do while. Nah, ini kita bisa pakai. Nah, kalau misalkan mau pakai PHP, berarti tinggal saya buat halaman baru. Tapi nyimpannya nggak bisa di apa namanya, di sembarangan. Misalkan
hitung bilangan genap titik PHP. Nah, ini jangan taruh di sini nih. Ada save as-nya nggak ya? File save as. Nah, ini jangan di CPP tapi di XAMPP. XAMPP, htdoc, mpp. Nah, ini hitung bilangan genap. Nah, kita taruh di sini. Nah, kalau kayak gini berarti kan kita bikin formnya dulu. Kita edit aja yang udah ada nih, harga ukuran tuh. Ini kita copy paste. Nah, di sini masukkan jumlah kamar. Nah, di sini tambahin n. Kita tambahin aja ya ininya. Apa namanya? Cetak nomor. Misalkan kayak gitu. Ini samain saja, ini nama CMD hitung. Nah, berarti di sini ini gak usah pakai if ukuran karena dia langsung pakai kondisi ini. If dia kasih nilai awal dulu ya, sesuai dengan tadi ya. I sama dengan $, I sama dengan 1. Kemudian bener ya, oh itu jangan 1. $I sama dengan 1. Kemudian tadi n nya udah, kemudian a nya sama dengan 0. $A sama dengan 0. Tuh, ini kan nanya jika $I lebih kecil sama dengan $N tuh, maka sini cetak $A sama dengan $A plus 2. Tuh. Ini langsung ke bawah sini. Lalu sini cetak echo $A. Nah, di sini $I-nya bertambah dengan 1. Nah, ini kita hapus. Tuh. Coba kita ini bilangan genap ya. Program bilangan genap. Coba kita jalanin. Katanya ada yang salah di mana ya? Sebentar. Kita ketik localhost /mpp. Nah, di sini ada hitung bilangan genap. Line 10 salah. Oh, dannya kelebihan, bukan dan tapi dolar. Kita refresh. Nah, masukkan jumlah kamar. Tadi tes 5, cetak. Oh, ini ada yang salah nih. Online 6. Oh, n-nya belum, salah. N-nya kan dia ngambil posannya, berarti pos n. Tuh, gini. Tapi ini bisa diganti sih, ini saya ganti ya. X. Nah, ini $N sama dengan ini. Nah, ini tetap jadi $N. $N. Coba kita refresh ya. 2. Oh, bukan pakai if, pakai while. Bentar. Oh, do while. Ini do berarti kita copy, taruh di sini. Berarti ini while-nya kita ganti. Sini. While. Coba refresh.
Syntax error 13. Oh, ini kelebihan. Oh, ini titik koma. Bentar, kurang titik koma ya. Tuh, 2, 4, 6, 8, 10. Ini kita kasih jarak. Echo A, kemudian kasih titik, kutip 2, spasi, kutip 2. Tuh, jadinya kalau saya refresh, tuh agak renggang kan. Kalau misalkan saya ganti jadi 6, jumlah kamarnya jadinya 2, 4, 6, 8, 12. Kalau 5, tuh. Nah, ini kalau menggunakan PHP. Nah, ini kalau menggunakan CPP atau C++. Oke, lanjut. Ini tadi untuk yang di while ya. Nah, kemudian ada trailing decision. Ini pakainya repeat until. Nah, beberapa instruksi dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Jika kondisi false, instruksi akan diulang sampai kondisi bernilai true. Nah, perintah trailing decision loop adalah struktur repeat until. Format kontrol pengulangannya adalah repeat, kemudian repeat until repeat, kemudian instruksi 1, instruksi 2, terus sampai ke instruksi n, lalu counter until kondisi k-nya sama dengan true. Tuh, jadi ini ada instruksi dulu. Cetak sampai nanti kondisi sama dengan true. Nah, ini contoh kasus adalah sebuah bank membuat nomor antrian berdasarkan bilangan ganjil. Jumlah antrian maksimal 5. Berikan bilangan ganjil sesuai dengan nomor antrian. Nih, inputnya adalah jumlah bilangan atau jumlah antrian. Kemudian outputnya adalah 5 deret bilangan ganjil. Prosesnya adalah jika I lebih kecil sama dengan jumlah antrian, maka lakukan perulangan berikut. Kemudian cetak A, barulah dikasih kondisi. Berarti nyetak dulu dia. Berarti otomatis dia harus punya nilai ganjilnya dulu. Nah, outline solusinya seperti ini. Baca nilai N-nya. Nih, N adalah jumlah antrian ya. Kemudian prosesnya adalah repeat. Cetak nilai A dulu tuh. Cetak nilai A dulu. Kemudian A-nya bertambah dengan berapa. Lalu I-nya bertambah dengan 1. Kan bilangan ganjil ya. Berarti cetaknya 1. Kemudian 3, 5. Ulangi sampai dengan I lebih besar dari N gitu. Jadi kalau udah lebih besar dari N, maka dia stop gitu. Tapi kalau belum lebih besar dari N, maka dia terus berjalan, cetak nilai A. Nah, ini contohnya. Deklarasinya ada variabel A, variabel I sama N. Nilai A1, nilai I1, kemudian N adalah jumlah antriannya. Baca nilai N. Nah, kayak tadi masukkan jumlah antrian, terus repeat. Nah, kemudian cetak segala macam. Nah, ini dash checkingnya nih. Dash checkingnya jumlah N-nya atau jumlah data antriannya adalah 5. Nah, hasil yang diharapkan adalah 13579. Nah, ini prosesnya nih, tabel dash checkingnya. Jadi nilai awal I adalah 1. Kemudian jumlah antriannya adalah 5. Kemudian cetak nilai A, A-nya adalah 1. Karena kan tadi kan dikasih nilai awalnya A sama dengan 1 kan tuh. Nah, lalu berikan nilai baru ke A, yaitu ini kan dari cetak duluan ya, 1 dulu. Nah, kemudian A 1 ditambah sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, nilai I yang awalnya 1 ditambahkan dengan 1 jadinya 2. Lalu di sini ada kondisi nih. Apakah I lebih besar daripada 5? Apakah 1 lebih besar dari 5? Tidak. Nah, karena belum lebih besar, maka lanjut. Kedua, nilai I-nya karena sudah berubah 2 kan. Nah, nilai N-nya tetap 5 jumlah antriannya. Cetak dulu nilai A. Nilai A awalnya kan 1, tapi kan udah ditambah di sini tuh. Nilai A sekarang 3. Berarti kalau 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, nilai I yang tadinya 2 ditambahkan dengan 1, jadinya 3. Dia nanya lagi, apakah 3 lebih besar daripada 5? Tidak. Cetak lagi 3. Lalu cetak nilai A. A-nya adalah 5 tuh. Nah, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nilai I yang awalnya 3 ditambahkan dengan 1 jadi 4.
ditanya lagi, apakah 4 lebih besar daripada 5? Tidak, masih cetak lagi 4, nilai A-nya jadi 7 karena di sini 7 ditambahkan dengan 2 sama dengan 9. Nah, nilai A yang tadinya 4 adalah tambah 1 jadi 5. Nah, dia nanya lagi, apakah 5 masih lebih besar daripada 5? Oh tidak, belum, karena 5 sama dengan 5. Tuh. Baru dia cetak ulangan kelima. Nilainya adalah 9, nilai A. Nah, sini dia ngasih nilai nih 11 karena ditambahkan dengan 2. Nah, nilai I-nya ini dari 5 tambah 1 jadi 6. Nah, apakah 6 lebih besar daripada 5? Tidak. Ini harusnya iya nih. Ini udah enggak nih, harusnya enggak proses. 6 kan lebih besar dari 5. Harusnya iya. Maka ini tidak diproses, kosong ini N ya. Iya ya, harusnya bukannya. Jadi 1 3 5 7 9 gitu. Nah, kita coba cek ya. Repeat until. Nah, kita coba cari dulu nih. CPP repeat until. Ini. C++ repeat until. Coba Stack Overflow. Oh, dia tetap pakai do while ya kalau di C++. Nggak ada perintahnya untuk repeat until. Sebentar, kalau di sini ada nggak di while break array reference? Nggak ada, dia tetap pakai do while, tidak ada repeat until. Tapi kalau di PHP ada nggak? Nggak ada juga repeat until. Jadi tetap pakai perintahnya adalah perintah si do while untuk perulangannya. Jadi kalau kita praktekin ya jadi kayak gini. Sebenarnya hampir sama. Ini kan do while genap. Nah, ini saya set S. Ini do while ganjil. Tuh. Ini berarti bilangan ganjil. Masukkan jumlah antrian. Tuh, nilai awalnya tadi I berapa? A1, I1, N bebas. Berarti A1, I1, N0. Nah, masukkan jumlah antrian N. Ini ditambahkan dengan 2. Cetak I coba ya. Kita jalankan. Masukkan jumlah antrian 5. Salah. Di sini jumlah antrian 5. Tuh, hasilnya sama 1 3 7 9 11. Sini hasilnya 1 3 5 7 9. 1 dari 1 ya, berarti ini si ininya ditambah. Tadi I-nya berapa? 1. Oh, dia cetak dulu sih. Berarti ini dibalik nih. Ini cetak dulu. Nah, ini di atas. Coba kita jalanin. Cout does not type name. Ini taruh di sini bisa berarti. Ini errornya di mana sebentar? Kan A-nya 1. Kalau gini 5.
35 karena bertambah dengan 1 dulu. Tapi kalau saya cetak dulu di atas ini, simpan, lalu saya jalankan. Nah, 5, salah. Klik sini 5. Nah, hasilnya adalah 13579 gitu. Jadi dia nyetak dulu baru ditambahkan dengan 2 gitu. Nah, kalau misalkan diganti jadi 6, hasilnya sama 1357911. Nah, begitu juga dengan yang di PHP. Nah, ini kan kalau saya save as, jadinya hitung bilangan ganjil. Sini bilangan ganjil. Masukkan jumlah antrian. Nah, ini tinggal ubah aja nih, ini di atas. Pindahin ke atas gitu. Kalau kita jalankan jadi kayak gini. Refresh. Nah, ini bilangan ganjil. Masukkan bilangan ganjil 5. Tapi di sini tar dulu ya. Nilainya A-nya jangan 0 tapi 1. Tuh. Simpan. Kita refresh dulu. Tuh, kita masukin. Tuh, hasilnya sama 13579 gitu. Oke, jadi sebenarnya mau perintah pakai repeat until, mau perintah pakai do while sebenarnya sama, yang penting hasilnya. Gitu. Jadi kalau memang bahasa pemrograman tidak mendukung menggunakan perintah repeat until, ya berarti kita gunakan cara dengan perulangan format lain. Yang penting hasilnya sesuai gitu. Jadi nggak harus menggunakan format atau rumus yang sama gitu, tergantung bahasa pemrogramannya. Tapi kalau memang ada bahasa pemrograman yang masih menggunakan repeat until, ya silahkan gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang counted loop. Nah, ini adalah pencacah pengulangan yang digunakan jika jumlah iterasi pengulangan sudah diketahui. Pelaksanaan loop dikendalikan oleh indeks pengulangan. Perintah counted loop adalah struktur for. Nah, format struktur kontrol pengulangan for adalah for loop index nilai awal to nilai akhir, kemudian step n, kemudian menjalankan statement 1, statement 2, terus sampai statement n dan n4. Nah, itu adalah gambar dari loop indexnya. Loop index sama dengan nilai awal. Kemudian loop index, apakah loop index sama dengan nilai awal? Nah, jika ya dia akan keluar, tetapi jika tidak maka dia akan menjalankan instruksi-instruksi sampai dengan nanti nilai indeksnya sama dengan loop index ditambah dengan n. Nah, ini contoh kasus. Buatlah sebuah bilangan deret sebanyak 5 yang menampilkan angka 1, 4, 9, ini 16 ya, 16, 25. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Nah, definisi masalahnya adalah input jumlah bilangan, kemudian outputnya adalah 5 deret bilangan akar kuadrat. Nah, prosesnya jika I lebih kecil sama dengan jumlah bilangan, lakukan pengulangan berikut. Cetak nilai A, kemudian nilai A itu ditambah sama diubah menjadi akar kuadrat atau kuadrat dari A. Nah, outline solusinya adalah baca nilai n. Baca nilai n, kemudian prosesnya adalah for I 1 sama dengan 1 to n. Lakukan perulangan 1 sebanyak n, kemudian cetak nilai A, kemudian A sama dengan kuadrat dari A, kemudian n4. Outputnya adalah cetak A. Nah, ini adalah algoritmanya dari program bilangan kuadrat. Menghasilkan bilangan kuadrat sesuai dengan data yang diinput. Deklarasinya adalah integer nilai A, integer nilai I, dan integer nilai n. Deskripsinya adalah baca nilai n, kemudian for I sama dengan 1 to n, cetak nilai A, kemudian A sama dengan kuadrat dari I, n for n.
Nah, tabel desekingnya ini, masukkan jumlah masukan, yaitu N-nya sama dengan 5. Hasil yang diharapkan adalah 1, 4, 9, 16, 25. Jadi pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Gitu. Nah, untuk programnya ini udah saya buat. Hitung bilangan kuadrat. Nah, ini kalau PHP-nya, kemudian kalau HTML-nya ini for kuadrat. Tuh. Jadi nilai I1, nilai A sama dengan 1, nilai N sama dengan 0. Program mencetak bilangan kuadrat. Benda baris, kemudian masukkan bilangan, simpan ke variabel N, kemudian I sama dengan 1, lakukan pengulangan sampai dengan I sama dengan lebih kecil dari N, yaitu N-nya 5, kemudian I bertambah dengan 1. Nilai A adalah I kuadrat, cetak nilai A. Nah, kalau dijalanin jadi seperti ini. Misalkan kita masukkan 5. Tuh, 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini kalau CVP-nya ya. Jadi bagaimana dia mendapatkan nilai 1? Nah, 1 itu dia adalah mencetak nilai A. A itu pertama sama dengan nilainya adalah I. I 1, berarti A sama dengan 1, pangkat 1 atau 1 kali 1. Nah, kemudian lakukan perulangan kedua karena I-nya bertambah dengan 1. Nilai yang kedua, nilai A adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu yang ketiga, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, dan 5 kali 5 sama dengan 25. Maka hasilnya seperti ini. 1, 4, 9, 16, 25. Ini versi dari C++-nya. Nah, kalau versi dari PHP-nya kayak gini, tuh. Masukkan jumlah bilangan. Nah, dia mencatat jumlah bilangannya berapa, sama pakai perulangan for juga. Kemudian yang dikalikan adalah nilai I-nya, I kuadrat. Nanti hasilnya seperti ini. Tuh. Kalau kita masukin nilainya 5, maka 1, 4, 9, 16, 0. Tapi kalau 6, berarti ada tambahan 1, 3, 6 gitu. Yang ini juga sama sih. Kalau misalkan yang dimasukin nilainya adalah 6, bukan. Ini ya, yang ini. Dimasukin nilainya 6, maka hasilnya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, kemudian yang terakhir adalah nested repetition atau perulangan bersarang. Nested repetition terjadi jika dalam pengulangan terdapat statement pengulangan yang lain. Tuh. Format nestednya adalah do while, kemudian kondisi pertama bernilai true, kemudian di bawahnya lagi do while, kondisi kedua bernilai true. Nah, yang dijalankan sampai habis dulu adalah kondisi kedua yang bernilai true. Statement 1, 2, sampai N, selesai, baru nanti statement untuk yang kondisi pertama. Gitu. Tuh, nanti contohnya kayak gini nih, membuat ini baris sama kolom ya. Ini berarti 3 baris 3 kolom gitu. Definisi masalahnya adalah input jumlah baris dan jumlah kolom. Outputnya menampilkan angka sesuai jumlah baris dan jumlah kolom. Kemudian prosesnya adalah do while B lebih kecil sama dengan 3, kemudian do while K lebih kecil sama dengan 3, cetak nilai K, kemudian nilai K bertambah dengan 1, kemudian cetak nilai B bertambah dengan 1. Nah, outline solusinya seperti ini. Baca nilai B, baca nilai K. Do while B lebih kecil sama dengan 3. Kemudian do while K lebih kecil sama dengan 3. Kemudian cetak nilai K sama dengan K plus 1, undo, cetak nilai B sama dengan plus 1, undo, cetak nilai K. Gitu. Nah, ini adalah tabel desekingnya nih.
Kalau B-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, nih apakah B lebih kecil dari 3? Ya. K lebih kecil dari 3, ya cuma cetak 1. Kemudian K-nya bertambah dengan 1, B-nya kosong tetap. Jadi ini cetak dulu 1, 2, 3 sampai habis ke bawah, baru nanti K yang kedua 1, 2, 3 terusannya sampai terakhir dia, seperti itu. Nah, ini contoh programnya seperti ini untuk yang nested do-nya tuh. Kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, baik, terima kasih untuk materi metode perancangan program untuk struktur kontrol pengulangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.